Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ihsan dari semester 3B. Di sini saya ingin mereview kembali materi hukum pidana lanjutan bab keempat tentang pengulangan tindak pidana atau residif yang diajarkan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dengan dosen pendamping Dr. Randy Aridayandi SMH. Pengertian residif: seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van gewich, kemudian melakukan lagi satu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan kursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. Residif umum: semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Residif khusus atau spesialis stelsel residif: tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana yang dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Residif menurut KUHP: pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mengisyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan tertentu sejenis, diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137, 144, 155, 157, 161, 163, ayat 200, pasal 208, pasal 216, pasal 303 bis, pasal 321 ayat 2 dan pasal 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah: kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303 bis dan pasal 393. Syarat itu tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 137, pasal 144, pasal 208, pasal 216, pasal 303 bis dan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163 dan pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang merupakan penetapan, best-checking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenang hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan
apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu satu, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Dua, pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pasal 216 saja. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Residif kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pasal 244 sampai pasal 248. Pemalsuan surat pasal 263 sampai pasal 264. Pencurian ada di pasal 262 sampai 265. Penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan pasal 415, pasal 417, pasal 425 penadahan, pasal 480 sampai pasal 481. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal 134 sampai 137. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat yang diatur dalam pasal 142 sampai 144. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang diatur pasal 207 sampai 208. Penghinaan terhadap orang yang diatur dalam pasal 310 sampai 321. Kejahatan penerbitan dan percetakan yang diatur dalam pasal 483 sampai 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian atau diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau batching. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489, yaitu kenakalan terhadap orang atau barang. 492, mabuk di muka umum, merintangi lanin, mengganggu ketertiban. Pasal 1455, memasang, menangkap, atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Dan masih banyak pasal-pasal lainnya. Ada juga syarat-syarat residif pelanggaran. Ada 3. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum melewat 1 tahun atau 2 tahun sejak adanya keputusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu A. Belum melewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, pasal 452, pasal 455, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545, dan pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Belum melewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, pasal 517, dan pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran
A. Dipidana, denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana, denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali lipat. Ya, residif di luar KUHP ada 2, yaitu residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya 2 kali lipat. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya, yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatan ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin sekian yang bisa saya review dari materi bab keempat tentang pengulangan atau residif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.